Kembangkan potensi diri dan majulah bersama FKIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Pendidikan Biologi 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Adapun tujuan kami yaitu mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampun Dr. Siti Sapia, SSMU. Saya selaku moderator atas nama Nursian, dan adapun rekan-rekan kelompok saya yaitu Nurul Atira selaku pembaca materi pertama dan Milatul Kuliah selaku pembaca materi kedua dan Nur Padilla selaku pembaca materi ketiga. Dan saya selaku moderator, saya alihkan kepada rekan-rekan kelompok saya untuk membacakan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latira dengan NIM H0324510. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pelafalan. Pelafalan salah satu hal yang diatur dalam ejaan. Cara pelafalan atau cara pengucapan dalam bahasa Indonesia. Kaidah pelafalan bunyi bahasa Indonesia berbeda dengan bunyi bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris, Belanda, Jerman. Dalam bahasa tersebut, bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, misal garis miring A, garis miring atau garis miring G, garis miring dapat diucapkan dengan berbagai wujud bunyi bergantung pada bunyi atau fenom yang ada di sekitarnya. Pelafalan adalah cara mengucapkan bunyi bahasa dari suatu bahasa. Pelafalan dapat berbeda pada setiap orang, tergantung beberapa faktor seperti tempat tumbuhan, tempat tinggal, etnis, kelas, sosial pendidikan, gangguan pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia, pelafalan cukup sederhana atau bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis. Istilah kejelasan pelafalan atau ucapan saat berpidato disebut artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara atau menghasilkan bunyi bahasa. Terima kasih. Berikutnya pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya, yaitu mulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Beberapa huruf di antaranya yaitu huruf F, V, X, dan Z merupakan huruf serapan, dan sekarang huruf-huruf tersebut dipakai secara resmi di dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian huruf itu tetap dipertahankan dan jangan diganti dengan huruf yang lain. Contohnya, pertama, fakta tidak boleh diganti dengan fakta. Aktif tidak boleh diganti dengan aktif. Valuta tidak boleh diganti dengan valuta. Pasif tidak boleh diganti dengan pasif. Ziarah tidak boleh diganti dengan ziarah ataupun siarah. Meskipun huruf-huruf serapan sudah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, harus kita ingat ketentuan pemakaian huruf Q dan Z. Huruf Q hanya dapat dipakai untuk nama istilah khusus, sedangkan istilah umum harus diganti dengan K. Demikian pula huruf X dapat dipakai untuk lambang seperti xenon, sinar, XX ditambah Y. Huruf X apabila terdapat pada dengan kata
dan akhir kata diganti dengan huruf gugus konsonan KS. Contoh, Quran tepat ditulis Quran dalam kurung nama. Akuarium harus ditulis dengan akuarium. Kuadrat harus ditulis dengan kuadrat. Taksi harus ditulis dengan taksi. Kompleks harus ditulis dengan kompleks. Huruf K selain untuk melambangkan bunyi K juga digunakan untuk melambangkan huruf hamzah atau glotal. Ternyata masih ada pengguna bahasa yang menggunakan tanda ain untuk bunyi hamzah atau glotal tersebut. Contoh, ta'zim harus diganti dengan taksim. Ma'ruf harus diganti dengan ma'ruf. Dakwah harus diganti dengan dakwah. Makmur harus diganti dengan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM H03245535. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemisahan suku kata. Pemenggalan kata merupakan pemisahan huruf atau kelompok huruf dari kata sebelum melakukan pemenggalan kata. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah membedakan huruf vokal dengan huruf konsonan. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain vokal K, J, L, M, N, dan lain-lain. Setelah memahami huruf vokal dan huruf konsonan, selanjutnya adalah memahami suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suku kata struktur yang terbentuk dari satu atau lebih tonen yang membentuk konstituen kata. Suku kata merupakan bagian kata yang memiliki puncak kenyaringan. Pemisahan suku kata atau persukuan biasanya terjadi pada pergantian baris, yaitu di bagian akhir setiap baris tulisan. Pemisahan suku kata harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. PUEBI merupakan penyempurnaan dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.